Oke, mari kita langsung bahas. Sebuah konflik yang diperkirakan cuma berlangsung beberapa hari, malah jadi perang besar selama seminggu. Ini mengadu domba sebuah aliansi adidaya melawan kekuatan yang sering diremehkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi dalam perang Iran melawan aliansi AS Israel ini. Coba bayangin, udah masuk hari ke-6 nih. Apa yang diprediksi bakal jadi kemenangan kilat buat aliansi AS Israel, ternyata malah berubah jadi perang besar yang penuh dengan kejutan. Kok bisa ya prediksinya meleset sejauh ini? Pertama-tama, kita lihat dulu deh skenario yang diharapkan banyak orang. Di atas kertas, kalau kita lihat kekuatan militer yang terlibat, hasil dari konflik ini tuh kayaknya udah jelas banget. Tujuannya jelas banget, namanya Operasi Epic Fury. Sebuah strategi yang, sekali lagi, kalau dilihat di atas kertas, kelihatannya sempurna banget dan nggak mungkin bisa dihentikan. Nah, di sini nih kita bisa lihat perbedaannya yang, wow, jauh banget. Di satu sisi, Anda punya jet tempur siluman F-35 dan F-22 yang super canggih. Di sisi lain, Iran masih mengandalkan pesawat yang teknologinya lebih tua. Ini benar-benar kayak skenario David lawan Goliat dalam hal pertempuran di udara. Yah, kalau ngelihat perbandingan kekuatan ini, hampir semua analis setuju. Superioritas di udara yang dimiliki aliansi seharusnya bisa mengakhiri perang ini cuma dalam hitungan hari. Tapi ternyata kenyataan di lapangan ngasih cerita yang beda banget dari skenario di atas kertas tadi. Coba dibayangin ini, lebih dari 2.000 serangan dari Amerika dan 300 serangan dari Israel menghantam Iran. Secara teori mereka harusnya udah lumpuh total kan? Tapi yang terjadi, respons Iran malah bikin semua orang kaget. Mereka nggak tinggal diam, mereka bales dengan keras. Bukan cuma nyerang pangkalan AS di Turki, tapi mereka juga pakai drone kamikaze dan rudal-rudal canggih untuk menyerang target-target strategis. Ini benar-benar menciptakan keseimbangan kekuatan yang nggak pernah ada yang duga sebelumnya. Dan kemampuan mereka buat balas menyerang ini luar biasa. Lihat aja angka ini, 1.400 km. Itu jarak jangkau rudal Fatah 2 mereka. Cukup jauh buat mencapai Israel dengan gampang. Bukan cuma soal jarak, tapi juga soal kecepatan. Rudal-rudal ini melesat dengan kecepatan hipersonik, yang artinya hampir mustahil buat dicegat. Nah, ini yang bikin para analis garuk-garuk kepala. Pertanyaannya, kok bisa Iran nggak kehabisan amunisi? Daya tahan mereka ini benar-benar di luar ekspektasi. Malah ada klaim kalau mereka sengaja pakai stok rudal lama yang udah mau kedaluarsa duluan. Sebuah taktik yang cerdas kan? Perang ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Guncangannya mulai terasa ke seluruh dunia, menciptakan semacam efek domino yang berbahaya. Yuk kita lihat gimana dampak globalnya. Dampak ekonominya itu langsung kerasa dan parah banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, harga gas di Eropa langsung melonjak sampai 50%. Kenapa? Ya karena pasar panik. Pasokan dari Timur Tengah jadi nggak pasti. Dan ini efeknya ke biaya energi di seluruh dunia. Dan konflik ini nyebar dengan cepat banget. Dimulai dari serangan awal, terus Iran bales. Gak lama, Hizbullah dari Lebanon ikut-ikutan, disusul milisi di Irak. Perang yang tadinya cuma di satu area, sekarang jadi krisis regional yang lebih luas. Yang bikin kaget lagi, aliansi yang dipimpin AS sendiri mulai kelihatan goyah. Sekutu-sekutu penting kayak Inggris dan Spanyol malah menolak untuk terlibat lebih jauh. Ini nunjukin kalau mereka juga punya keraguan serius tentang arah konflik ini. Ini lebih dari sekedar konflik regional biasa. Mungkin kita ini lagi nonton lahirnya sebuah era baru dalam peperangan. Era di mana teknologi dan intelligence itu mengubah segalanya. Jadi, ini bukan lagi cuma soal rudal atau jet tempur. Sekarang ada medan perang baru yang nggak kelihatan, yang namanya perang elektronik. Biar gampang, kita lihat contoh kasus insiden F-15 ini. Jadi, ada jet tempur AS lagi patroli di atas Kuwait yang notabene adalah sekutunya. Tiba-tiba, sistem pertahanan Kuwait malah menganggap jet itu musuh dan menembaknya jatuh. Dugaan paling kuat, yaitu tadi, perang elektronik dari Iran. Mereka pakai sinyal pengacau yang berhasil bikin sekutu jadi target. Jadi, pelajaran paling penting dari semua ini adalah medan perang itu udah berubah. Intelijen, teknologi super canggih, dan taktik-taktik yang gak biasa sekarang jadi senjata yang sama kuatnya dengan tank atau pesawat tempur. Nah, saat kampanye udara kelihatan mandek dan para pemimpin mulai mikirin langkah selanjutnya, mungkin invasi darat, konflik ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Di era peperangan yang baru ini, apa kekuatan militer yang besar saja masih cukup buat menjamin kemenangan?